Di episode UBM Show kali ini kita akan membahas tema corporate leadership, kepemimpinan kewirausahaan korporasi, yaitu pemimpin yang membangun pemimpin yang mengacu kepada implementasi tata kelola manajemen yang baik dan memberdayakan super team. Oke, Abang Posivitas Ika Punija semuanya, selamat datang di podcast baru Ika Punija Media, The UBM Show ya. Kali ini bersama Bang Unggul. Bang Mustari. Ya, jadi UBM tuh Unggul Baratu Mustari ya. Bang Unggul, dan sini ada Mbak Diah juga. Sengaja kita mulai. Siap. Ya, bismillah, mangga. Ya, boleh dimulai Bang, silakan. Ya, terima kasih Bang Farhan. Selamat sore Mbak Diah dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Topik hari ini berjudul Corporate Leadership. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kepemimpinan kewirausahaan korporasi. Jadi yang ingin disampaikan ini bagaimana caranya setiap orang di dalam organisasi perusahaan atau organisasi bukan perusahaan, itu juga memikirkan entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, jadi corporate leadership ini itu adalah satu model kepemimpinan di mana pemimpin itu membangun pemimpin. Peter Drucker menyampaikan, strong leadership with weak management is no better and it's sometimes actually worse than the reverse. Kira-kira arahnya adalah pemimpin tanpa manajemen tata kelola yang baik itu sangat lemah kemampuan kinerjanya. Jadi lebih baik malah bahkan organisasi itu punya sistem walaupun nggak punya pemimpin. Itu katanya lebih baik. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di topik ini, corporate leadership ini, bagaimana seorang pemimpin itu bisa mempunyai strategi tata kelola yang mencukupi. Nah, yang kita pakai ini standar nasional. Jadi yang terpenting bahwa seorang pemimpin itu selain kemampuan people leadership-nya, itu harus diimbangi juga dengan manajemen tata kelola yang sempurna. Jadi artinya dia punya sistem yang diandalkan untuk digunakan dalam mengelola aktivitasnya di perusahaan atau di organisasi. Daya saing kompetitif, ya daya saing kompetitif ini perlu diperjuangkan karena perusahaan atau organisasi harus bisa tampil beda dengan kompetitornya. Oke, boleh bertanya Bang? Ya, silakan Mbak Dia. Dalam perusahaan itu kan banyak pemimpin-pemimpin yang dia sebenarnya gini ya, mereka itu tidak punya sistem gitu, tapi biasanya mereka by ini ya, instruksi ya. Gimana menerapkannya Bang kalau sebuah perusahaan cuma memiliki pemimpin yang by instruksi? Iya, saya jawab ya Mbak Diah ya. Jadi, Ya, boleh. kalau misalnya suatu perusahaan tidak punya SOP, tidak punya prosedur, tidak punya kebijakan, maka apa yang akan terjadi? Tidak ada komunikasi yang jelas arahnya ke tujuan-tujuan perusahaan. Karena perusahaan atau organisasi pasti punya program kerja pada tahun berjalan. Nah, kalau itu tidak dipandu atau tidak dilengkapi dengan sistem yang baik, tujuan-tujuan tidak akan tercapai, begitu Mbak Dia. Kira-kira ada pertanyaan lain seputar itu? Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Mbak Dia? Cuman kan masalahnya sekarang kan kadang perusahaan itu kan mereka kan berjalan, ada yang memang punya sistem, tapi kan ada yang enggak gitu Bang. Iya, justru itu. Jadi sangat disarankan bahwa kepemimpinan itu harus selalu dipandu oleh sistem yang baik.
Jadi sebagai contoh begini, people leadership-nya sudah baik. Setiap orang itu diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Nah, jadi sebagai pemimpin, dia memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berprestasi. Nah, makanya kalau people leadership itu prestasi tadi, performance tadi, itu adalah tata kelola, manajemen, performance manajemen yang diarahkan agar setiap orang bisa memberikan kredibilitas profesionalnya untuk perusahaan. Nah, jadi kalau people leadership ini tidak diterapkan, artinya pemimpin tidak mempedulikan bahwa setiap orang di dalam organisasi itu perlu memberikan kontribusi terbaiknya, maka tidak ada keseimbangan antara people leadership dan performance management itu, Mbak Dia. Seperti tadi bahwa kalau ada kebijakan itu berarti mempermudah orang untuk memahami tujuan-tujuan perusahaan. Tapi kalau nggak ada kebijakan-kebijakan yang diturunkan dalam bentuk SOP dan lain-lain sebagainya, Code of Conduct dan Code of Ethics misalnya, maka tidak ada pemahaman dari setiap orang apa sih yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi begitu Mbak Diah, hubungan antara sistem dan kepemimpinan. Apakah menjawab pertanyaan Mbak Diah? Eh, Kadang kan seperti ini, Bang. Eh, Mereka selalu menjawab selama ini toh ini berjalan, gitu loh. Eh, jadi untuk apa sistem gitu? Terus bagaimana kita, Bang, untuk menjelaskan bahwasanya bahwa sistem itu perlu banget gitu? Nah, justru apa yang saya sampaikan ini itu adalah konsumen konsumsi ya. Konsumsi untuk para top manajemen ini. Kalau mereka tidak terbiasa melibatkan super team, nah poin C-nya adalah super teamnya ya. Jadi poin A adalah people leadership, poin B adalah performance management, poin C adalah super teamnya. Kalau hanya kepemimpinan dan manajemen saja, artinya setiap orang terwakili ya. Tetapi setiap orang dalam organisasi bisa memberikan kontribusi terbaiknya, tapi tidak sebagai super team. Nah, apa yang dimaksud dengan super team ini? Setiap orang itu melakukan kegiatannya masing-masing untuk mewujudkan tujuan-tujuan perusahaan sebagai super team, sebagai sistem yang kokoh, kuat, dan terintegrasi. Jadi robust and holistic istilahnya seperti itu. Kalau hanya mengandalkan individu-individu tanpa kita berusaha membangun super team di antara orang-orang semua orang-orang itu, maka masing-masing akan mengerjakan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Jadi ada yang kalau ibaratnya panah itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kelihatan begitu tidak teraturnya tujuan-tujuan dari setiap orang itu. Tetapi jika pemimpin menerapkan tata kelola yang baik dan membangun super team, maka super team ini akan bisa memberikan hasil-hasil pencapaian yang kalau diibaratkan panah-panah tadi, itu arahnya udah sama semua. Mungkin bisa dijabarkan dengan acara aerobatik ya. Jadi akrobat pesawat udara. Mereka melakukan atraksi di angkasa, tetapi karena memang sudah ada kebijakan-kebijakannya harus begini, harus begitu, putaran keberapa, maka air show tadi, aerobatik tadi berjalan dengan baik. Mereka melakukan aktivitas di angkasa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh eh, timnya sebelum mereka melakukan aerobatik itu gitu Mbak Dia. Kira-kira seperti itu. Jadi keterkaitan people leadership, performance management dan super team itu menjadi satu tata kelola minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh setiap orang, setiap pemimpin. Nah, yang akan mengikat semua itu adalah yang akan menentukan keberhasilannya juga adalah iman cerdas atau I-Faith. I-Faith ini atau iman cerdas itu akan memandu setiap orang. Mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik tidak hanya bagi organisasi atau perusahaan, tetapi bagi diri mereka sendiri gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan
daya saing kompetitif organisasi atau korporasi kokoh kuat terintegrasi. Tujuannya agar perusahaan itu bisa bertahan atau organisasi itu bisa makin lama makin baik selama puluhan ratusan tahun ke depan. Sekarang banyak terdengar banyak yang bangkrut, tutup, pilot ya kalau perusahaan, kalau organisasi jalan di tempat, idle, tidak ada kegiatan. Kalaupun ada kegiatan, tujuan-tujuan strategiknya belum tercapai, ya kira-kira seperti itu yang eh, bisa kita ambil hikmah positifnya dengan diskusi ini, bahwa corporate leadership itu perlu diterapkan di banyak lapisan eh, tiap-tiap kelompok dalam organisasi kita atau perusahaan kita gitu Mbak Dia. Boleh bertanya lagi, Bang? Ya, siap, silakan. Bagaimana caranya kita bisa menerapkan sistem ini di organisasi Ika Punijaya tercinta ini, Bang? Oh, langsung ya masuk ke Ika Punija ya. Oh Jadi iya dong. peran ya peran setiap orang, peran dari mahasiswa, peran dari fresh graduate, alumni yang baru tamat kuliah, peran dari alumni mid management, jadi mereka-mereka yang sudah berkarir sebagai asisten manager atau manager, supervisor, ya kan, banyak yang mungkin 5 tahun baru lulus gitu, baru lulus 5 tahun, atau yang sudah di top manajemen juga ada. Jadi kalau kita semua memberikan peran terbaiknya, baik mahasiswa, fresh graduate, mid career dan C-level, mereka bisa memberikan kontribusi terbaiknya. Artinya, setiap orang dalam organisasi, setiap orang yang ada di Ikapunija ini bisa memberikan kontribusi positifnya apapun itu untuk tujuan kebaikan-kebaikan Ikapunija. Saya pikir itu cara menerapkan sistem tata kelola yang sesuai untuk Ikapunija tercinta kita, Mbak Dia. Jadi setiap orang memberikan kontribusi positifnya, begitu. Tapi kalau hanya memberikan kontribusi positif tapi tidak punya rule, kan berarti kan berantakan, Bang. Betul. Nah, makanya di sini kombinasi antara people leadership dan performance management itu diperlukan. Jadi kepemimpinan, lalu tata kelola, dan super team tadi. Di mana super team tadi itu terdiri dari mahasiswa, fresh graduate, alumni senior, alumni junior, siapapun yang berada di organisasi IKA Uniga, termasuk mereka-mereka yang sudah tampil menjadi tokoh masyarakat dan kelompok C-level di perusahaan atau korporasinya masing-masing. Begitu Mbak Dia. Dengan begitu IKA Uniga bisa maju. Apakah menjawab pertanyaan Mbak Dia? Eh, Cuman Dengan role masalahnya ya? di Kapunija ini, Bang, orang-orang yang berada di top, mereka itu nggak punya waktu untuk Ika Punija, ya nggak? Iya, iya betul. Itu sangat betul. Makanya tadi keberhasilan dari IKA Uniga ini itu bagaimana caranya membangun itu. Mungkin kalau kita bisa memberikan waktu sejam seminggu, 2 jam seminggu, 3 jam seminggu, mereka hanya bisa memberikan satu paragraf ketikan di WhatsApp, itu rasanya udah cukup begitu. Nah, jadi kita memberikan kontribusi terbaik itu juga tidak harus terpaksa, tetapi melakukannya dengan kesadaran penuh dan sesuai dengan waktu kita masing-masing, istilahnya kesiapan kita lah, kebersediaan kita. Jadi tidak harus juga para orang-orang yang sibuk itu, para teman-teman kita yang di top manajemen, kalau memang mereka sibuk ya berikanlah yang paling sederhana, tapi istilahnya memberikan dampak positif untuk kemajuan Ika Punija. Kira-kira gitu Mbak Dia. Jadi kesibukan itu nggak ada masalah. Yang punya waktu banyak memberikan sedekah waktu, kontribusi waktu. Yang punya katakanlah dana banyak memberikan sedekah dana, ya kan, dana berupa uang. Yang punya kepedulian dengan melaksanakan aktivitas, ya kan, bisa aktivitas yang sederhana, bisa aktivitas yang keren seperti pertandingan turnamen golf dan sebagainya. Ya, seperti itu Mbak Dia. Goes juga itu suatu aktivitas yang luar biasa ya. Jadi sekaligus tidak hanya hobi, melainkan juga kontribusi kepada Ika Punija serta alma mater kita.
Tapi apa itu sudah bisa disebut dengan sistem, Bang? Sudah, karena biar gimana, Gowes ada komunitasnya sendiri, punya aturan-aturan yang mereka terapkan sendiri. Saya sendiri kepengen ikut tapi belum pernah ikut gitu ya, karena keterbatasan waktu dan lokasi. Jadi masing-masing punya budaya perilakunya. Jadi setiap organisasi punya ciri khasnya sendiri. Maksudnya suborganisasi ya. Di teknik mesin, di teknik sipil, IGTM, IGTS tentu punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama kan. Jadi nggak ada masalah. Masing-masing memberikan kontribusi terbaiknya ya sesuai dengan ketersediaan waktunya begitu. Terus kalau seandainya kayak itulah kita kan punya banyak komunitas, tapi kan kebanyakan komunitas kita itu juga geliatnya itu enggak ya bisa dibilang enggak terlalu inilah ya. Itu gimana Bang? Ininya Bang. Iya, sebetulnya ini Menimbulkan riak-riaknya lah supaya mereka bergeliat gitu loh. iya, jadi keterlibatan setiap orang itu bisa diinisiatifi oleh Ikapunija Pusat. Jadi ibaratnya kalau suatu organisasi tentu ada pimpinan organisasi, dia akan bisa menerjemahkan visi misi organisasi menjadi peta jalan 4 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita bicara peta jalan 4 tahun, 5 tahun ke depan, itu tentunya terwakili dengan fokus pada tahun berjalan, tahun 2025 ini, aktivitasnya apa saja. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan itu bisa secara top down atau bottom up, itu dirancang bersama. Kalau memang inisiatif dari floor, inisiatif dari rekan-rekan alumni, tentu bagus-bagus aja. Ya, bisa dilakukan, membuat proposal, disetujui oleh Ikapunija, maka bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi bisa juga inisiatifnya bottom up, top down. Jadi dari Dewan Pengurus Harian Ikapunija bisa membuat acara-acara tertentu, mengundang setiap alumni untuk memberikan kontribusinya dan melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat untuk Ikapunija itu sendiri, Mbak Dia. Kira-kira menjawab pertanyaan Mbak Dia? Ya, saya rasa semuanya sudah mewakili Bang. Cuma sekarang spiritnya harus kita bangun Bang. Iya, membangun spirit ini itu juga menggunakan tata kelola yang sesuai. Jadi organisasi, bahkan perusahaan ataupun korporasi itu menerapkan apa yang disebut dengan culture pilar, pilar budaya. Boleh dibilang suatu perusahaan dia bisa mencapai target-target keberhasilannya, apakah itu target finansial atau dampak masyarakat yang positif atau SDM yang bersemangat, itu semua tidak bisa disulap tim salabim jadi, tetapi ada prosesnya. Nah, proses ini salah satu yang memungkinkan itu terwujud adalah implementasi pilar budaya, di mana etika budaya perilaku setiap orang itu mendapatkan panduan dari program penerapan budaya perilaku organisasi itu, Mbak Dia. Sekarang kita bagaimana caranya kita membuat apa menimbulkan budaya itu gitu. Sementara kan kita mempunyai Ya, alumni kita itu kan ya saya bisa bilang ini ya Bang, heterogen ya Bang ya, bermacam-macam karakter gitu ya Bang. ya, jadi budaya perilaku ini atau culture pillar ini itu sebagai contoh bisa diterapkan di korporasi. Katakanlah bahwa pusat dari kegiatan itu, istilahnya head office dari corporate itu berada di Singapura. Perusahaan itu, korporasi itu milik orang Indonesia. Perusahaan-perusahaannya ada terletak di Brazil, di China, di Amerika Selatan, ada juga di Inggris. Itu semua bisa mewujudkan visi-visi yang seperti yang diinginkan oleh foundernya dengan cara menerapkan visi dari perusahaan sesuai dengan lokasi tempat mereka
bekerja. Jadi yang di Brazil dengan yang di Cina tentu masing-masing punya ciri khas tersendiri gitu Mbak Dia. Jadi di tingkat dunia aja itu bisa diterapkan. eh, oleh karena itu di Ikapunija pilar budaya ini juga kita bisa terapkan gitu Mbak Dia. Salah satu yang saya usulkan itu kan yang pertama cinta alma mater. Kedua, common interest. Common interest ini bukan dari saya, tetapi disampaikan oleh salah satu alumni kita yang sudah senior sekali, sudah menjadi top manajemen dan pernah menjadi menteri. Lalu yang ketiga itu ya daily communication. Mungkin tidak harus setiap hari komunikasi ya, tapi katakanlah di WhatsApp group kita chattingan. Saya pikir itu udah cukup gitu. Ada yang chattingan setiap hari, ada yang seminggu mungkin dia hanya 2-3 kali muncul, atau ada yang sebulan sekali tidak ada masalah. Jadi paling tidak kalau kita menerapkan pilar budaya itu akan menggiring setiap orang, akan memandu setiap orang sehingga budaya organisasi ini menjadi kekuatan kita. Yang pertama adalah cinta alma mater, yang kedua adalah common interest, peminatan yang sama, mungkin sinergi kolaborasi, dan yang ketiga itu komunikasi rutin gitu. Komunikasi yang berkualitas di antara para anggotanya. Kira-kira begitu. Bang Kalau Farhan, seandainya, oke, ya, udah habis waktunya. ya kelihatannya seperti itu. Kita kembalikan ke Bang Farhan. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Mbak Dia. Kesimpulannya bahwa corporate leadership ini itu terkait dengan pemimpin yang membangun pemimpin, di mana pemimpin akan memberi kesempatan kepada setiap orang yang ada, tidak terkecuali, untuk memberikan kontribusi positifnya. Kalau di perusahaan dari top manajemen sampai mungkin yang terbawah, helper atau office boy, termasuk C-level, mid, mid management, mid career, fresh graduate, dan bahkan mahasiswa. Kalau di, ya maaf, itu untuk organisasi ya. Jadi kalau di Kapunija, kontribusi setiap orang itu diperlukan agar organisasi kita bisa maju. Kira-kira gitu kesimpulannya. Ya, Ya. terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Bang, terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ya, terima kasih banyak.